Abu Bakar adalah kunyah. Nama aslinya bukan Abu Bakar, tetapi Abdullah. Abdullah ibn Abi Kuhafah. Dan Abi Kuhafah juga nama kunyah. Nama aslinya adalah Uthman. Jadi nama asli Abu Bakar itu Abdullah ibn Uthman. Itulah nama asli Abu Bakar. Dia adalah orang yang pertama kali menjadi khalifah Islam setelah Nabi SAW. Salah seorang dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Salah satu menteri Nabi SAW. Dan dia adalah sahib Nabi SAW sewaktu belum Islam. Di dalam Islam, sebelum hijrah, di dalam hijrah, setelah hijrah, bahkan dalam peperangan Rasul, sampai kepada wafatnya beliau, tetap beliau dikebumikan di samping Nabi SAW. Bahkan dia adalah orang yang paling dicintai Rasulullah. Sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu suatu ketika bertanya kepada Nabi SAW tentang siapa sosok wanita yang paling dicintai beliau. Maka Nabi SAW mengatakan Aisyah. Kemudian bertanya lagi, lalu dari kalangan laki-laki siapa? Maka Rasul mengatakan abuha, bapaknya. Maksudnya Abu Bakar. Lah Abu Bakar ini lahir setelah tragedi perang Gajah. Ada yang mengatakan 2 tahun setelahnya, 2 tahun 6 bulan setelahnya Abu Bakar lahir. Dan subhanallah, Abu Bakar diberikan rizki yang luar biasa. Dia pedagang yang sukses. Dan disebutkan dia adalah tajirul zahab. Tajirul zahab artinya orang yang jual beli emas. Dan dia orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan rijal, orang-orang dewasa. Walaupun ada khilaf di antara ulama, apakah yang pertama kali masuk Islam dari kalangan orang dewasa itu Abu Bakar ataukah Waraqah ibn Naufal? Karena Waraqah ibn Naufal kerabat Khadijah ketika Nabi SAW berjumpa dengan malaikat Jibril dalam bentuk asli, kemudian menggigil ketakutan sampai kemudian mengatakan kepada Khadijah, dathiruni, selimuti aku. Maka Khadijah pun mengantarkan Rasul kepada Waraqah ibn Naufal. Dan ketika itu Waraqah ibn Naufal mengatakan, kalau seandainya aku masih hidup sementara kaummu mengusirmu, maka aku akan menolongmu. Tapi Waraqah kemudian beberapa bulan setelah itu meninggal. Di sini terjadi silang pendapat. Ada yang mengatakan orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan rijal adalah Waraqah. Tetapi yang masyhur adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan dia orang yang pertama kali sujud dalam solat dari kalangan orang dewasa. Sebab kalau cerita orang yang pertama kali sujud dari kalangan wanita adalah Khadijah, dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib, dari kalangan budak Zaid ibn Harithah, dan dari kalangan orang dewasa Abu Bakar. Dan Abu Bakar menyaksikan seluruh peperangan bersama Rasulullah sampai wafatnya Nabi SAW. Abu Bakar ini tidak pernah menyembah berhala satu kali pun semasa jahiliyah. Sejak kecil dia tidak pernah menyembah berhala. Uthman, ayahandanya Abu Kuhafah ini, berusaha untuk mengajarkan Abu Bakar menjadi penyembah berhala, tapi fitrahnya menolak. Suatu ketika dibawanya ke sebuah tempat yang penuh dengan berhala, kemudian ditinggalkan di situ. Ayahnya pergi, maksudnya supaya Abu Bakar menyembah berhala-berhalanya.
Tetapi setelah berhadapan dengan berhala-berhala itu, justru Abu Bakar kemudian mengatakan di hadapan berhala, beri makan aku, beri minum aku, sediakan pakaian untukku, macam-macam. Namanya berhala, tak hidup, tak mati, tak jelas. Berhala adalah bongkahan batu yang dipahat, la yanfa' wa la yadhur, tidak mendatangkan manfaat dan tidak mencegah madarat. Maka karena berhala itu diam saja, marah Abu Bakar. Diambilnya tongkat, dipukuli satu-satu berhala itu sampai hancur. Persis seperti Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bahkan dia pernah waktu kecil itu, karena orang-orang jahiliyah menganggap Lata, Uzza, Manat, Hubal dan berhala-berhala yang lain itu banatullah, anak perempuannya Allah. Abu Bakar kecil mengatakan, kalau dia anak-anak perempuan Allah, lalu siapa ibunya? Jadi sejak kecil akalnya sudah bermain bahwa berhala yang disembah itu tidak ada gunanya. Dan subhanallah, Abu Bakar tidak pernah meminum khamr. Padahal di zaman itu khamr itu adalah minuman kebiasaan orang-orang jahiliyah. Bahkan ketika di permulaan Islam, khamr tidak diharamkan. Khamr diharamkan itu lama setelah turun 3 ayat yang kemudian mengatakan khamr itu rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Tapi dalam Islam pada awalnya tidak diharamkan. Tapi walaupun demikian Abu Bakar tidak minum khamr. Ketika ditanya alasannya, dia mengatakan, karena saya ingin menjaga irdi wa muru'ati, kehormatan dan akhlak. Karena ketika dia melihat ada orang yang minum khamr di pasar, setelah mabuk dia cari tong sampah, kemudian mengambil, mengorek-ngorek makanan, kemudian dimakan. Kata Abu Bakar, aku tidak mungkin seperti orang itu yang menghinakan dirinya. Dari situ Abu Bakar tidak pernah minum khamr. Dari kecil tidak pernah minum khamr. Padahal sekali lagi khamr di zaman jahiliyah itu luar biasa. Makanya ketika Nabi SAW mengutus seseorang laki-laki untuk mengharamkan khamr secara abadi, ala wa innal khamra qad hurrimat, ingatlah khamr sudah diharamkan selamanya. Rawi hadis mengatakan, maka seluruh para sahabat menumpahkan khamr di depan-depan pintu mereka hatta salat syawarul Madinah, sampai banjir ganggang kota Madinah, saking banyaknya khamr yang ditumpahkan. Dan ini akhlak Abu Bakar yang luar biasa. Bahkan Abu Bakar adalah orang yang sangat dermawan sejak jahiliyah. Karena kabilah Taim itu, Abu Bakar itu kan dari kabilah Taim ya. Kita tahu bahwa masing-masing kabilah di zaman itu memiliki masing-masing maziyah keutamaan. Ada kabilah itu yang suka menghormati tamu. Jadi kalau ada tamu datang, khusus kabilah ini yang menghormatinya, yang menjamunya. Ada kabilah ini khusus untuk membayar diat saja. Jadi kalau ada orang membunuh dan tidak terjadi kisos, maka bayar diat 100 unta. Lah kabilah Abi Bakar ini, Bani Taim ini, terkenal orang-orang yang suka menyediakan diat. Jadi kalau ada pembunuhan kemudian tidak terjadi kisos, maka bayar diatlah. Yang menanggung diat itu ada dari kabilah Taim. Makanya sejak kecil kabilahnya telah mendidik Abu Bakar untuk menjadi seorang dermawan sejak zaman jahiliyah. Makanya ketika dia betul-betul mengenal Islam, harta seluruh Abu Bakar habis untuk perjuangan Islam. Bahkan seolah-olah hartanya Abu Bakar adalah hartanya Rasulullah. Seolah-olah Rasul memakai hartanya Abu Bakar seolah-olah hartanya sendiri. Bahkan dia menginfakkan 3 kali seluruh hartanya tanpa takut miskin. Itulah Abu Bakar. Bahkan ketika di permulaan Islam, kita tahu bahwa Islam masih lemah, belum ada orang, sehingga banyak yang masuk Islam itu dari kalangan budak. Nah, sebelum hijrah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memerdekakan, ada yang mengatakan 7 budak. Yang pertama Bilal ibn Rabah, kemudian Amir ibn Fuhairah, kemudian Zunairah, kemudian Nahdiyah dan juga putrinya, kemudian Jariyah ibn Muammal,
dan Ummu Ubais, itu semua dimerdekakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebelum hijrah beliau. Bahkan ada yang mengatakan lebih daripada itu. Ketika dia memerdekakan budak, kedengaran oleh Utsman, ayahnya Abu Quhafah ini, marah dan mengatakan, wahai anakku, kalau engkau ingin memerdekakan budak, merdekakan budak-budak yang manfaat, yang kekar-kekar, yang kuat-kuat, bisa melindungi dirimu, bisa bekerja untukmu. Kenapa kau merdekakan budak-budak yang lemah itu? Maka Abu Bakar hanya mengatakan, ya abi a'taqtuhum liwajhillah, wahai ayahku, tidaklah aku memerdekakan mereka kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini turun ayat, wasayujannabuhal atqa alladhi yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yardah. Turun ayat ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghindarkan Abu Bakar dari neraka, yang telah menafkahkan seluruh hartanya untuk membersihkan jiwa, dan dia tidak mengharap kecuali karena balasan dari Allah, dan dia akan mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sifat yang paling menonjol adalah hubbul haq, cinta dengan kebenaran. Cinta dengan kebenaran. Makanya ketika Nabi SAW meninggal dunia, terjadi pemurtadan luar biasa di zaman itu. Kenapa? Karena munculnya nabi-nabi palsu yang luar biasa. Sejak zaman Rasul sudah ada nabi palsu, Musailamah al-Kadzdzab, al-Aswad al-Ansi, dan yang lainnya. Lah itu berkembang di zaman Abu Bakar. Belum lagi beberapa orang yang menentang kebijakan zakat. Sampai-sampai Rasul Abu Bakar mengatakan, aku tidak akan membedakan orang yang meninggalkan sholat dengan zakat, tetap memerangi. Umar mengatakan, wahai Abu Bakar, bukankah orang yang meninggalkan zakat mereka masih bersyahadat? Kata Abu Bakar, tidak. Kalau mereka di zaman Rasul bayar zakat, di zamanku tidak bayar zakat, ku perangi mereka. Dan Abu Bakar Siddiq betul-betul memerangi mereka, bahkan membakar, menghukum ijtihad Abu Bakar itu, orang yang tidak bayar zakat, kalau tidak bertobat maka dibakar. Sampai-sampai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyurati Abu Bakar dan mengatakan, lau kuntu fi makanika ya Aba Bakrin laqataltuhum, lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Kalau aku di posisimu wahai Abu Bakar, aku tidak akan bakar mereka, karena Rasul yang mengatakan tidak boleh mengadab dengan api kecuali Rabb pemilik api. Maka Abu Bakar mengatakan, sadaqa Ibnu Abbas, telah benar ucapan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Lah Abu Bakar ini mencintai kebenaran luar biasa. Makanya dikisahkan bagaimana Islamnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Ishaq, seorang ahli sirah. Dia mengatakan, Nabi pernah mengatakan, ma da'autu ahadan ila al-Islam illa kanat indahu kabwah wa taraddada wa nadha illa Abu Bakrin fa innahu la taruddada fihi. Katanya Ibnu Ishaq rahimahullahu ta'ala, seorang ahli siyar, menukilkan sebuah hadis Nabi mengatakan, apa kata Rasulullah? Aku tidak pernah mengajak orang untuk masuk Islam, kecuali orang yang sahabat-sahabat yang masuk Islam itu pasti ada keraguan sebelum, kecuali melihat-lihat dulu Islam ini benar atau salah. Kecuali Abu Bakar, ketika dia masuk Islam tidak ada keraguan. Ketika Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kemudian langsung datang kepada Abu Bakar menawarkan keislaman, Abu Bakar hanya mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Dan subhanallah, seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Abu Bakar ini memang dipilih untuk menjadi sahibnya Rasul dalam berdakwah. Kenapa? Karena Abu Bakar itu orang yang paling paham dengan nasab Arab. Seluruh kabilah bangsa Arab itu Abu Bakar paham, mulai dari kakek buyut sampai ke atas paham. Ini orang, ini anak siapa, ini keahliannya apa, ini orang, ini syair atau bukan. Abu Bakar tahu. Jadi apabila Nabi SAW itu berdakwah kepada sebuah kabilah, maka sebelumnya diberitahu oleh Abu Bakar, Rasul, ini kabilah ini seperti ini.
Di dalam kabilah ini ada orang-orang hebat, namanya ini, seorang ahli penyair, seorang ini, seorang itu. Jadi ketika Rasul masuk ke kabilah itu, secara gambaran besar sudah tahu. Jadi seolah-olah memang Abu Bakar itu diciptakan memang untuk jadi sahibnya Rasul, melancarkan dakwah. Makanya wajar kalau Aisyah radhiyallahu anha putrinya jadi orang yang alimah, ya karena bapaknya juga cerdas gitu ya. Orang yang paling hafal dengan nasab Arab. Tadi saya sudah katakan Abu Bakar namanya adalah Abdullah ibn Uthman ibn Abi Quhafa. Dia memiliki 4 istri, tetapi bukan berpoligami. Pertama, dia menikah dengan seorang wanita namanya Qatilah ibn Abdul Uzza. Saya banyak membaca sirah sedikit tentang sirah Abu Bakar. Qatilah ini wallahu alam dia tidak masuk Islam. Dia dinikahi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di zaman jahiliyah dan diceraikan di zaman jahiliyah juga. Dan dari pernikahan dengan Qatilah bintu Abdul Uzza ini lahir Asma bintu Abi Bakrin dan juga Abdurrahman atau Abdullah ibn Abi Bakar. Lahir 2 anak Abu Bakar, Asma dan Abdullah. Kemudian setelah bercerai dengan Qatilah, maka Abu Bakar kemudian menikahi Ummu Ruman ibn Amir. Dan Ummu Ruman ini masuk Islam, ya, masuk Islam. Dan di zaman Nabi SAW dia meninggal. Jadi Rasul belum meninggal, dia sudah meninggal. Lah dari pernikahan Abu Bakar dengan Ummu Ruman ini lahir juga 2 anak Abu Bakar, Aisyah radhiyallahu anha dan Abdurrahman ibn Abi Bakar. Lah setelah meninggal Ummu Ruman, maka Abu Bakar kemudian menikah dengan Asma bintu Umais. Subhanallah, Asma bintu Umais ini menikah 3 kali. Pertama menikah dengan Asadul Islam, Ja'far bin Abi Talib, dan dia berbangga dengan suaminya. Tapi Ja'far meninggal di perang Mu'tah. Kemudian setelah Ja'far meninggal, Abu Bakar menikahi Asma bintu Umais ini. Setelah kemudian Abu Bakar meninggal dunia, maka Ali radhiyallahu anhu menikahinya. Memang dia wanita yang dinikahi oleh orang-orang besar. Suami pertama namanya Ja'far, kedua Abu Bakar, ketiga Ali gitu ya. Lah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari pernikahan Abu Bakar dengan Asma lahirlah Muhammad ibn Abi Bakar. Lah kemudian setelah itu Abu Bakar menikah dengan Habibah bintu Kharijah, dan dia juga masuk Islam. Tapi dia bukan orang Mekah, orang Ansar. Lah dari pernikahan dengan Habibah bintu Kharijah ini lahirlah Ummu Kulthum, tapi lahir setelah wafat Abu Bakar. Jadi ketika mengandung Abu Bakar meninggal. Setelah Abu Bakar meninggal baru lahirlah Ummu Kulthum. Maka dari sini kita tahu bahwa putra putri Abu Bakar berapa? Ada 6, 3 laki-laki dan 3 perempuan. Yang laki-laki Abdullah, Abdurrahman, Muhammad. Kemudian dari perempuan Asma, Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Ummu Kulthum. Itu keluarga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Adapun lakabnya, lakab Abu Bakar itu disebut Al-Awwah karena kelembutan. Abu Bakar itu lembut orang, mudah menangis, sampai-sampai ketika Nabi SAW sakit, Nabi mengatakan, Muru Abu Bakrin bi an yusalliya bin nas. Perintahkan bapakmu Abu Bakar, suruh gantikan imam salatku. Kata Aisyah, janganlah wahai Rasulullah, Umar saja suruh. Abi ini bapakku, kata Aisyah, bakaan orang yang suka nangis. Kalau dia baca Quran, Qurannya enggak dibaca, nangisnya yang kencang ya. Tapi Rasul mengatakan tidak. Muru Abu Bakrin bi an yusalliya bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk salat mengimami manusia. Sebenarnya Nabi SAW memilih Abu Bakar karena Rasul hendak mempersiapkan akan suksesi kepemimpinan Abu Bakar setelah, sebelum menjadi imam besar disuruh terjadi imam besar. Dari sini para ulama bahwa kekhilafahan Abu Bakar itu berdasarkan nas, karena Rasul yang merintahkan jadi imam ketika Nabi SAW sakit.
Kemudian juga laqabnya As-Siddiq, ma'ruf. Kenapa disebut As-Siddiq? Karena dia orang yang membenarkan Nabi SAW tanpa ada keraguan. Walladzi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Betul-betul tidak ada keraguan. Kemudian juga disebut As-Siddiq karena memang As-Siddiq ini ada peristiwa besar di zaman Rasulullah. Ketika terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika orang-orang kafir kemudian mengejek Rasulullah, bahkan orang yang sudah masuk Islam pun ragu-ragu dengan kisah itu, Abu Bakar tampil beda dan mengatakan, kalau ada kisah yang lebih mustahil daripada Isra dan Mi'raj, aku yang pertama kali membenarkan kalau itu keluar dari lisan Rasulullah SAW. Dari situ disematkan kalimat As-Siddiq di belakang nama Abu Bakar. Ada yang mengatakan karena dia orang yang tadi yuhibbul haq, betul-betul mencintai kebenaran. Kemudian juga digelari sebagai Al-Atiq. Al-Atiq, bahkan Rasul mengatakan, kalau kalian ingin mengetahui siapa Atiqun minan nar, orang yang dimerdekakan dari neraka, falyanzur ila Abi Bakr, lihatlah Abu Bakar, kata Rasulullah. Jadi disebut Atiq, ada yang mengatakan karena wajahnya yang terang, yang cerah, yang tampan. Ada yang mengatakan disebut Atiq karena qadimul khair. Atiq itu artinya qadim, karena dia selalu mendahulukan kebaikan. Bahkan Rasul pernah suatu ketika berceramah, siapa di antara kalian yang hari ini mengikuti jenazah? Tidak ada yang menjawab kecuali Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Tidak ada yang menjawab kecuali Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Kemudian kata Rasul, siapa di antara kalian yang hari ini memberi makan fakir miskin? Tidak ada yang menjawab kecuali Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Kata Rasul, siapa di antara kalian yang berpuasa hari ini? Tidak ada yang menjawab kecuali Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa yang berkumpul 4 sifat ini dalam satu waktu, maka Allah jamin dia masuk surga. Memang dia sangat mencintai al-khair, hubbul khair, kecintaan kepada kebenaran luar biasa. Dan dikatakan Abu Bakrin, kenapa disebut Bakar? Bakar itu artinya berpagi-pagi ya, karena dia orang yang mendahulukan kebaikan, bersegera fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di antaranya disebutkan oleh para ulama bahwa dia adalah orang yang senantiasa memposisikan setelah Nabi SAW sebagai pengganti, baik dalam fatwa. Jadi kalau ada orang yang bertanya soal agama, kalau tidak ada Nabi SAW, maka Rasul memerintahkan untuk datang kepada Abu Bakar. Makanya apa kata Rasulullah? Iqtadu billadaini min ba'di Abu Bakr wa Umar. Kata Rasulullah, ikuti 2 manusia sepeninggalku, Abu Bakar dan juga Umar.